123626114. Saya dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nomor 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Yang pertama, ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua ada epistemologi, mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Yang ketiga aksiologi, menilai manfaat dan nilai yang terkandung dalam pendidikan, seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal-hal yang memperkuat filsafat ilmu karena yang pertama, mendorong refleksi tujuan terhadap tujuan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. Yang ketiga, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh atau intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau dalam ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi itu untuk menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar, apa kegunaan belajar gitu. Yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi seperti metode pembelajaran yang tepat, itu gimana sih metode pembelajaran yang tepat itu. Yang ketiga ada aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, seperti apakah bermanfaat dan etis pembelajaran tersebut. Selanjutnya, dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Soal nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh penerapannya dilihat dalam beberapa aspek ya. Yang pertama, kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai atau aksiologi, isi materi atau ontologi, dan cara penyampaian atau epistemologi. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai bagi perkembangan siswa. Jadi proses pembelajaran itu menggunakan pembelajaran yang aktif. Yang terakhir, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Jadi evaluasi juga harus ada ya. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.